Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allim Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Eh, Bapak, om-om semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, suara saya terdengar jelas ya? Om-om semuanya. Alhamdulillah jelas. Panggil om-om aja ya, biar lebih lebih mudah. Sebagaimana yang kita ketahui, insya Allah kita dalam beberapa waktu ke depan akan membahas tentang kitab Al-Mu'tamad. Ya, kitab Al-Mu'tamad ini Al-Mu'tamad ini judul kitabnya atau nama kitabnya, jadi Al-Mu'tamadu fil Fiqh Syafi'i. Jadi Mu'tamad, kitab Mu'tamad dalam fikih mazhab Syafi'i. Saya tidak ingin membahas di depan ini sebagai mukadimah membahas tentang bagaimana bermazhab, mendudukkan mazhab, karena itu ada persoalan tersendiri. Soalnya mungkin kalau memang dibutuhkan ada sesi tertentu, karena mungkin ada yang bertanya kenapa kita harus pakai kitabnya bercorak mazhab tertentu misalnya. Nah, jadi ini saya tidak ingin bahas itu. Tapi yang pasti kita akan bahas kitab ini karena kitab yang cukup recommended sih sebenarnya untuk kita mempelajari dari kitab ini, karena memang kitab ini menyajikan kompleksitas holistisitas materi fikih ya, khususnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah fikih yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah maliyah. Jadi muamalah ini secara umum ada dua. Yang pertama itu al-muamalatu al-maliyah dan yang kedua adalah al-muamalatu ghairul maliyah. Muamalah yang berkaitan dengan harta ya. Dan yang kedua adalah muamalah yang kaitannya dengan bukan harta. Nah, selama ini saya tidak tahu ya, apakah kita tahu nggak apa itu arti muamalah. Muamalah itu artinya interaksi. Jadi yang disebut dengan muamalah itu artinya interaksi. Manusia secara fitrahnya adalah makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan berinteraksi dengan siapapun. Ya, akan melakukan muamalah dengan siapapun. Nah, dalam Islam, muamalah itu dibagi ke dalam 3 bagian. Ya, maksudnya interaksi itu akan dibagi ke dalam 3 kelompok besar yang di sana akan dihukumi. Makanya Islam sebenarnya mengatur seluruh interaksi-interaksi yang ada. Ya, interaksi yang pertama ini yang biasa kita sebut dengan hablum minallah, yaitu interaksi seorang hamba itu dengan khaliknya, dengan penciptanya. Dalam interaksi itu ada interaksi akadiyah, muamalatul akadiyah, dan ada interaksi ya atau ya disebut dengan muamalatul ta'abudiyah. Ya, jadi ada interaksi ibadah ya dan interaksi akadiyah, akidah. Maka di sana diatur bagaimana seorang itu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala itu secara benar, jangan sampai Allah meminta hambanya untuk beribadah, untuk menyembahnya ya. Lalu kemudian manusia merasa menyembah Allah padahal Allah tidak merasa disembah. Nah, artinya perlu diatur supaya tidak salah. Nah, interaksi-interaksi seperti ini yang lalu kemudian dalam fikih ya lahir tuh
yang disebut dengan fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah yang kita sering kenal dengan fikih ibadah, ya seperti sholat, puasa, termasuk toharo di dalamnya, dan juga ya ada haji, umroh, ya dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, ya. Lalu kemudian interaksi yang kedua adalah interaksi seorang manusia itu dengan dirinya sendiri. Ya, ketika dia hidup, dia akan butuh makan, dia akan butuh minum, dia akan butuh untuk memenuhi hajatnya, ya. Termasuk dia akan eh, apa namanya, ya, eh, akan eh, ber, berakhlak dan seterusnya seperti apa, ya. Nah, itu disebut dengan hablum minafsi, ya, dalam terminologi sebagian para fuqaha. Nah, ini juga artinya muamalah sebenarnya. Bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Nah, di sana akan didapatkan tuh hukum-hukum syariah atau hukum-hukum fikih seputar makanan. Bagaimana orang makan, harus makan yang halal, dia harus minum minuman yang halal, dia harus berpakaian pakaian yang syar'i gimana. Nah, itu diatur dan Islam mengatur itu. Perintah-perintah untuk itu diatur. Nah, ini juga muamalah sebenarnya. Ya, disebut dengan muamalah. Nah, dan yang paling eh, apa paling luas bahasannya adalah yang ketiga yang kita kenal, ya, dengan hablum minannas. Hablum minannas ini adalah hubungan atau interaksi seseorang dengan orang lain di sekitar dia. Bisa berinteraksi atas dasar akidah, artinya dia akan berinteraksi dengan muslim atau dengan non muslim. Jadi hanya ada dua, muslim atau non muslim. Ada hukum-hukum seputar interaksi itu. Nah, termasuk dalam interaksi jual beli, boleh nggak kita berinteraksi dengan mereka, dengan orang non muslim misalnya dalam jual beli? Ternyata juga ada aturannya. Jadi eh, tidak sebatas oh pokoknya boleh gitu kan. Ya, kebolehannya ya tetap tetap ada aturan seperti itu. Nanti akan kita dapatkan seperti apa. Misalnya contoh gini, saya tidak tahu apakah misalnya om-om, bapak-bapak, teman-teman semuanya pernah dengar nggak bahasan bahwa apa hukum seorang muslim misalnya menjual mushaf kepada orang non muslim. Ini contoh misalnya, ya. Kalau kita nggak belajar fikihnya, ya mungkin kita akan bilang apa salahnya, ya boleh, ya padahal ya ternyata kalau di mazhab Syafi'i itu nggak boleh, ya itu diharamkan. Itu contoh misalnya, ya. Nah, eh, ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain atas dasar akidah, ya bisa berinteraksi dengan muslim, bisa berinteraksi dengan non muslim. Ya, ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain atas dasar atau atas apa namanya, pertimbangan yang lain, ya misalnya pertimbangan ya secara apa, ya dalam aspek sia-sia misalnya, ya siasa politik, ya juga ternyata diatur dengan, ya. Nah, makanya bagian yang terakhir, interaksi atau muamalah yang terakhir ini, yang ketiga, ini sebenarnya cakupannya cukup luas. Ya, itu eh, itu bisa berkaitan dengan politik, bisa berkaitan dengan sosial, bisa berkaitan dengan apa namanya, ya, interaksi yang kaitannya dengan apa hubungan antar warga negara, ya, dan juga interaksi-interaksi yang lain. Nah, ini semua yang tentunya domain paling besar yang menjadi apa subjek yang paling besar melakukan itu, yang menerapkan itu negara di situ, ya kan. Makanya kan di sini akan menjadi jelas bahwa Islam itu ternyata adalah ahkamun wa nuzum, ya. Jadi dia adalah kumpulan hukum-hukum dan juga sistem-sistem, ya. Jadi
Dari situlah kita akan memahami bahwa Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, bahwa telah pada hari ini ya telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku dan aku telah ridhoi ya nikmatku kepada kalian. Itu benar-benar Islam sebagai ajaran agama, ya, sebagai pandangan hidup, aturan hidup, sistem hidup yang mengatur berbagai interaksi manusia, ya, manusia yang tadi saya sudah sebutkan tadi, beragamnya interaksi tadi, ya, menjadikan bahwa Islam itu ternyata sempurna dan paripurna. Baik. Nah, omong sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali ke kaitannya dengan interaksi, ya. Jadi dalam interaksi, khususnya dalam skop yang lebih kecil, interaksi yang kaitannya dengan ekonomi, ya, bidang ekonomi. Nah, eh, ini yang eh, kita masukkan ke dalam kelompok yang disebut dengan al-muamalatu al-maliyah, ya, kelompok interaksi yang kaitannya dengan harta. Nah, dalam muamalatul maliyah ini, ya, dalam muamalatul maliyah ini, interaksi yang kaitannya dengan harta ini, akan banyak sekali model-model interaksi yang di sana perlu diatur. Kalau tidak diatur, ya, kalau tidak diatur maka akibatnya fatal. Orang bisa bunuh-bunuhan, ya, bisa saling apa, mutus hubungan, ya, hingga bunuh-bunuhan, atau bisa saling eh, apa, ya, saling membenci atau mengambil harta eh, setiap orang, ya, atau siapapun dengan cara batil, ya. Nah, itu kalau tidak diatur, ya. Oleh karenanya makanya eh, muamalah atau interaksi khususnya dalam hal harta itu mesti diatur, ya. Dan yang mengatur itu mesti adalah pencipta manusia. Itu karena pencipta manusia paling tahu apa sebenarnya yang maslahat bagi makhluknya, bagi manusia. Nah, eh, itu pengantar saya ya untuk eh, muamalatul maliyah ini. Nah, saya kembali dulu tentang kitab ini Al-Mu'tamad. Jadi Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ini ditulis oleh, ya, Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad, ya, Wahbah Zuhaili. Ya, nama aslinya seperti itu. Jadi Al-Ustadz Ad-Doktor, profesor maksudnya. Jadi Profesor Doktor, ya, Muhammad Wahbah Zuhaili. Almarhum, ya. Beliau telah wafat. Beliau dulu adalah dekan, ya, di apa, kuliah syariah Dirasat al-Islamiyah. Kalau kalau di UIN Jakarta itu ada namanya Fakultas Syariah, jurusannya fikih Muqaranatul Madzhab al-Fiqhiyah. Nah, kalau di UIN itu dipisah, ya. Ada namanya kuliah Dirasat Islamiyah, itu sendiri, fakultas sendiri, syariah sendiri. Nah, kalau di Timur Tengah itu rata-rata digabung, ya. Namanya kuliah Syariah wa Dirasat al-Islamiyah. Nah, eh, di Jami'ah Asy-Syariah, apa namanya, disebut dengan Jami'ah Asy-Syariqah, ya, di entah di Yordan, ya, kalau nggak salah itu. Nah, ini terkait tentang kitab. Kitab ini sebenarnya ada sekitar 4 atau 5 jilid, dan kita hanya ambil di bab apa, di jilid yang ketiga, ya, yang berkaitan dengan interaksi keuangan dan atau akad-akad, ya. Jadi transaksi keuangan dan akad-akad. Nah, kita langsung ke bagian kitab ini, ya. Langsung ke bagian kitab ini, ya. Di sini beliau menyampaikan al-babul awal al-buyu'. Jadi eh, bahwa interaksi yang berkaitan dengan keuangan itu cukup banyak, ya. Makanya di sini eh, akan dijelaskan ternyata banyak sekali interaksi-interaksi yang berkaitan dengan keuangan. Nah, dan di antaranya itu ada yang disebut dengan al-buyu' atau al-bai'.
Nah, al-bai ini kita sebut dengan jual beli. Nah, selain jual beli itu ada yang namanya ijar, ada yang namanya ijarah, ada yang namanya rahan, ada yang namanya eh, apa syirka, ya, dan seterusnya. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk interaksi keuangan atau muamalah itu al-maliyah. Nah, bab pertama di eh, kitab ini adalah tentang jual beli, dan jual beli ini dianggap sebagai bentuk interaksi yang eh, paling banyak digunakan oleh masyarakat, ya, artinya paling banyak dilakukan oleh siapapun gitu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah al-buyu' wa hamul muamalat al-maliyah 'ala al-itlaq. Makanya secara mutlak dikatakan bahwa jual beli itu adalah termasuk muamalah maliyah atau interaksi keuangan yang paling penting. Wahia min aktsaril uqud intisyaran, termasuk akad-akad yang paling luas, ya, dan paling banyak penyebarannya dan paling luas hukumnya. Makanya kalau membahas tentang al-buyu ini nanti akan kita dapati hukum-hukum seputar jual beli itu sangat banyak nanti, ya. Nah, oleh karenanya, oleh walidzalika ta'arada fiha, ya, aktsarul ahkam al-'amma lil uqud liyuhala ilaiha inda dirasat tafsiliyah li sairil uqud. Jadi dengan demikian maka di sini akan ditampilkan, ya, berbagai macam hukum-hukum umum yang seputar tentang akad, ya, supaya kita dapat menyelesaikan untuk membahasnya secara rinci berbagai akad-akad tersebut. Nah, wal buyu ammatun fi mubadalati mal bil mal. Nah, sekarang ini tidak terlalu ini, ya, menurut saya kita lanjut, ya, lanjut aja ke bab yang pertama, apa fasul pertama, ya, al faslul awal. Nah, saya mau jelaskan bahwa di jual beli itu kan sebenarnya ragamnya cukup banyak, ya, tergantung tinjauannya. Nah, kalau ditinjau berdasarkan berdasarkan barang yang dijual belikan, yang dipertukarkan, maka dia terbagi dalam tiga bentuk, ya. Ada yang disebut dengan eh, apa bai'ul mutlak. Nah, di sini disinggung al bai'ul mutlak yang pertama. Yang disebut dengan al bai'ul mutlak itu adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, ya, dengan mempertukarkan barang dan uang, di mana uang itu sebagai harga, ya, terhadap barang. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan bai'u al-muqayadah. Muqayadah itu, ya, bahasa kita adalah jual beli barter, ya, orang atau dua pihak misalnya yang melakukan jual beli dengan mempertukarkan barang dengan barang. Dan yang ketiga, ya, jual beli eh, yang disebut dengan bai'us saraf. Bai'us saraf ini adalah jual beli yang dimana objek eh, pertukarannya yang dipertukarkan oleh dua pihak itu adalah uang dengan uang, ya. Biasa eh, kita menyebutnya sebagai money changer, ya, money changer. Nah, itu kalau berdasarkan barang yang dipertukarkan atau dijual belikan. Nah, kalau tinjauannya adalah, tinjauannya adalah yang kedua, ya, jual beli ditinjau berdasarkan, ya, berdasarkan eh, apa hukumnya, ya, hukum jual beli itu sendiri, ya, maka jual beli itu dibagi ke dalam dua, jual beli ke dalam tiga. Jual beli halal, ya, artinya jual beli yang halal, mubah untuk dilakukan, ya. Yang kedua adalah jual beli yang sah tapi terlarang untuk dilakukan.
hukumnya haram untuk dilakukan, ya, tetapi sah jual belinya kalau itu dilakukan. Sementara yang terakhir, yang ketiga adalah jual beli yang itu disebut dengan ya al-bai'u al-batil, jual beli yang apabila dilakukan jangankan hukumnya yang haram, tetapi jual belinya pun juga batil, ya. Jadi tidak dianggap, kalaupun telah terjadi jual belinya akadnya dianggap fasad atau batil. Artinya gugur akadnya, tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini kalau ditinjau berdasarkan hukumnya, ya. Nanti akan kita review insya Allah ke depan macam-macam jual beli yang kita maksud tersebut, karena nanti akan ada 4 tinjauan insya Allah yang akan kita coba bahas. Nah, kita coba ikuti alur daripada kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah al-bai'u al-mutlaq. Ya, sudah disinggung tadi, sudah sempat saya jelaskan apa itu al-bai'ul mutlaq. Ya, adalah jual beli yang umumnya pertukaran apa? Yang dipertukarkan, yang diperjualbelikan itu ya adalah uang dengan barang. Nah, ini disebut masuk kategori bai'ul mutlaq. Nubayyinu fi hadzal fasli ta'rif al-bai'ul mutlaq wa masyru'iyyatahu, ya, wa hukmahu wa arkan al-bai'i wa syurut kulli ruknin wa ahkam al-bai'i wa anwa' al-bai', ya, al-khassa wal manhi anha wal khiyarat fil bai' wa adab al-bai' wal iqalah wa dzalika fi satil mabahis. Jadi di sini kata mu'alif, ya, rahimahullah, bahwa kami akan menjelaskan di pasal ini tentang definisi daripada jual beli mutlak dan juga pensyariatannya, hukumnya, dan juga rukun jual beli, syarat-syarat setiap rukunnya, hukum jual beli, dan juga macam-macam jual beli, khususnya yang dilarang, dan juga bahasan tentang hiarat. Ya, hiar itu apa dalam jual beli? Apa hiarat bahasa kita itu apa? Eh, Bukan diskon, siapa namanya? Pilihan untuk membatalkan. Bukan. Ya memang khiar itu secara asli pilihan, tapi bahasa kita itu apa namanya? Saya lupa namanya, bahasa Indonesia yang lebih tepat ya. Apa kayak kompensasi itu apa namanya? Bukan sih. Khiar itu adalah waktu yang Garansi. diberikan, yang insya Allah telah tetapkan, ya, eh, menjadi hak bagi si pembeli, termasuk juga kebaikan bagi si penjual di masa itu, garansi. Lama garansi. Iya, garansi maksudnya. Hiarat itu maksudnya bab garansi. Garansi dalam jual beli. Dan juga ada jual beli, ya, dan juga iqalah, ya. Termasuk di sini akan kita bahas dalam Islam bahasan. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mabhasul awal ta'rifu al-bai'i wa masyru'iyyati wa hukmih. Nah, sekarang apa yang disebut dengan jual beli? Apa yang disebut dengan al-bai'? Yang ini bahasa kita Indonesia kita menerjemahkan sebagai jual beli. Jadi secara bahasa, ya, al-bai'u fi al-lughah muqabalatu syai'i bi syai'in. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Sebenarnya adalah kalau dalam bahasa yang lain, dalam definisi yang lain, itu adalah mubadalatu syai'in bi syai'in, menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Artinya itu bisa harta, bisa selain harta. Ya, itu masuk kategori yang disebut dengan al-bai', ya, muqabalah. Jadi muqabalah itu maksudnya memberikan sesuatu dengan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, bisa berupa harta, malan kana au ghairahu, bisa harta, bisa selain harta. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah asy'ari, ya, naqala al-malik fil ain bi aqdil muawadah au huwa tamliku bi iwadin ala wajhin maksus au muqabalatu malin bi malin ala wajhin maksus. Jadi al-malik dalam kitabnya al-ain, ya, dia mengatakan, eh, maaf, bukan maaf, secara istilah bukan naklul mansab. Maksudnya adalah naklul milk fil ain bi aqdil muawadah. Nah, secara istilah, eh, jual beli itu artinya adalah
memindahkan kepemilikan ya pada zat ya dengan akad muawadhah, akad penggantian namanya iwad muawadhah ya, atau dalam bahasa yang lain adalah huwa tamliku bi iwadin ala wajhin maksus, yaitu memberikan kepemilikan kepada orang lain dengan apa, dengan iwad, dengan balasan ya, tetapi ala wajhin maksus ya, dalam batas-batas tertentu atau ketentuan-ketentuan tertentu. Atau dalam definisi yang lain, muqabalatu malin bimalin ala wajhin maksud, yaitu ia mempertukarkan harta dengan harta dalam eh, ketentuan tertentu. Nah, wal bai'u wasyira'u min asma'il a'dhan. Nah, di sini yang saya ingin, mungkin di sini saya agak sedikit lebih cepat ya. Karena ini definisi, tapi langsung ke poinnya gitu ya. Nah, saya ketika mendengar istilah al-bai ya, wasyira ya, kita mengatakan al-bai itu jual, kalau asyira itu artinya membeli. Artinya maksudnya adalah al-bai sama syira itu termasuk antonim ya, min asma'il adad. Adad itu maksudnya antonim, lawan kata. Ya, wa yutlaqu kullu minhuma 'alal akhar. Nah, di mana bahwa eh, penjual ataupun pembeli kalau dalam muamalatul maliyah dalam fikih Islam itu dapat disematkan kepada setiap orang yang melakukan akad jual beli. Misalnya gini, eh, kalau dalam fikih ya, saya mau beli sesuatu ya pada penjual. Katakanlah di sini di studio ini ada Om Zaki nih. Saya mau beli sesuatu. Saya punya uang, Om Zaki punya barang. Katakanlah saya mau beli eh, tabnya Om Zaki, ya. Nah, orang umumnya akan bilang saya, karena saya punya uang, pegang uang, dibilang saya pembeli. Om Zaki adalah penjual. Tetapi hakikatnya sebenarnya kalau dalam fikih saya dapat juga disematkan sebagai pembeli ya, penjual. Om Zaki juga dapat disebutkan disematkan juga istilah pen, pembeli. Saya bisa penjual, bisa pembeli. Jadi saya yang punya uang bisa dikatakan sebagai pembeli, bisa juga dikatakan sebagai penjual. Ya. Jadi sangat mungkin, dan dalam fikih memang seperti itu. Ya, jadi yuqalu ba'a syai'u idza akhrajahu an milki. Karena ketika saya mengatakan saya membeli sesuatu atau saya menjual sesuatu, ketika saya mengatakan saya ya bi'tu syai'a atau ba'a syai'a, fulan menjual sesuatu. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut itu adalah fulan tersebut mengeluarkan kepemilikan dia, artinya memberikan kepemilikan dia kepada orang lain yang yang dia jual barangnya kepadanya. Nah, dalam di waktu yang bersamaan sebenarnya masing-masing kedua pihak itu sedang mengeluarkan atau sedang memberikan kepemilikan dia kepada lawannya. Oleh karena itu, pada dasarnya kedua belah pihak itu sama-sama dapat dikatakan sebagai penjual, dapat pula dikatakan sebagai pembeli. Gitu. Makanya nanti ada hadisnya saya akan sampaikan ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-bayyi'ani ya lahu khiyar malam yatafarraqa. Jadi intinya lah setiap lahu makhyar malam yatafarraqa. Jadi dua orang yang melakukan akad jual beli, dan Nabi SAW menyebutkan baik pembeli ataupun penjual di situ sebagai al-bayyi'an ya, al-bayyi'an. Artinya mau pembeli ataupun penjual dapat dikatakan sebagai al-ba'i.
Ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan berkonsekuensi ketika nanti kita memahami persoalan berikut, nanti akan saya jelaskan. Baik, ini dalam hadis dikatakan al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa, ya, kata al-bai'an di sini. Jadi Nabi menyebutkan istilah al-bai'an di sini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Coba saya kasih sebentar. Oh, tutup aja nih. Sebentar. Kalau pakai ini ya, enggak. Hmm. Kalau untuk nulis-nulis pakai mana ya? Ya udah nggak apa-apa. Hmm? Oh, mesti nanda-nandain gitu. Tapi kelihatan ya, maksudnya kursor pakai kursor aja ya nggak apa-apa ya. Nah ini hadisnya nih, al-bayyi'an bil khiyar malam yatafarraqa. Nah hadis ini hadis sahih, di mana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan istilah, hah? Yang ini takutnya biar takut lama ya, biar Nabi itu pakai itu aja dulu dah. Nah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan al-bayyi'an bil khiyar malam yatafarraqa. Jadi eh, penjual ataupun pembeli, ya, mereka punya khiyar, pada dasarnya mereka punya khiyar. Artinya apa? Mereka punya garansi, ya, garansi yang ditetapkan oleh syariat, ya. eh, Mereka bisa melanjutkan jual belinya, akadnya, atau membatalkan akadnya selama mereka itu masih di majelis. Nah, ini yang kemudian hadis ini yang menjadi dasar tentang khiyar majelis. Dan khiyar itu ada tiga, ya, ada khiyar aibi, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, gitu. Nah, saya tidak ingin menjelaskan khiyar karena ada sendiri bahasannya. Yang pasti dalam hadis ini yang menjadi bahasan kita itu kalimat atau map lafaz al-bai'an, ya. Jadi fa'utliqa 'alal ba'i wal mushtari lafzul al-bai'an. Jadi kata al-bai'an ini digunakan untuk menyebut penjual, pedagang maksudnya, ataupun pembeli. Nah, ini nanti ada konsekuensi hukumnya, ya. Kenapa ini saya jelaskan dan kenapa para ulama itu menjelaskan hal ini? Karena punya konsekuensi hukum nantinya di situ. Nah, eh kama yutaku al-bai'u ala syatril aqdi alladhi sudara anhu lafdul bai' wa yutaku ala al-aqdi kamilan al-rakum dari ini kita lewatin aja karena ini penjelasan yang sudah. Nah, kita langsung ke pensyariatan jual beli. Nah, jual beli Bapak Ibu sekalian, om-om semuanya, ya. Apa hukumnya? Disyariatkan tidak? Jadi jual beli itu, ya, adalah akad. Jadi jual beli itu adalah akad. Dan akad jual beli itu masyru', ya, disyariatkan dan halal, ya, dan juga halal. Hanya saja seringkali kita itu di luar sana sering eh, dapat kaidah yang keliru sebenarnya. Semisal yang mengatakan bahwa al aslu fil muamalati, ya, fil muamalati al ibah. Hukum asal muamalah itu adalah mubah, ya. Sebenarnya kaidah itu terlalu dipaksakan, ya, kalau mengatakan bahwa al aslu fil muamalati, ya, al ibah. Karena muamalah itu adalah kaitannya dengan hukum berbuat, ya, hukum perbuatan, maka itu akan bertentangan dengan kaidah para ulama bahwa al aslu fil af'al at-taqayyudu bil ahkam syar'iyyah ma lam yarid ad-dalil tahrim.
Jadi hukum asal perbuatan itu pada dasarnya terikat dengan hukum syara selama tidak, ya, jadi dia intinya terikat dengan hukum syara, ya. Dalilnya juga banyak. Misalnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan lakukan perbuatan yang kalian tidak punya ilmunya, ya. Dan juga kullu nafsin bima kasabat rahina, jadi setiap orang, ya, akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Dan juga berbagai dalil-dalil yang ada, ya, sehingga eh, kaidah al aslu fil muamalati al ibaha itu sebenarnya eh, keliru, ya, tapi itu populer dipakai seakan-akan karena hukum asalnya muamalah itu mubah, lakukan aja muamalah apapun karena hukum asalnya mubah, gitu, asal muasalnya mubah, padahal hukum asal muasal muamalah itu adalah terikat dengan hukum syara karena dia masuk af'al, dia masuk perbuatan. Maka berlaku kaidah yang namanya al aslu fil af'al, ya, at-taqayyudu bil ahkam syar'iyyah, itu terikat dengan hukum syara. Nah, itu adalah yang tepat. Nah, karena di sini jual beli itu adalah akdun, maka, ya, dan dia disyariatkan, dia halal, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana apa namanya, dalil-dalil yang menyatakan jual beli itu halal, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, nanti saya akan jelaskan ini ayat-ayat yang ada, ya. Eh, Misalnya dalam hadis li'an ya'khudha ahadukum, ya, seseorang di antara kalian itu apa namanya, ya, mengambil talinya, liya'khudha ahadukum hablahu, ya, wa ya'ti bi husmatil hatab ala dhahri, lalu kemudian dia membawa kayu bakar di punggungnya, maksudnya dia ngambil di hutan bawa kayu bakar itu di punggungnya, ya. Ya, kalau sekarang kayak rada susah, ya, nyari kayu bakar juga karena hutannya sudah pada dikapling-kapling gitu. Jadi dia itu kan harta kekayaan umum. Nah, ini masalahnya kalau kita nggak paham fikih hari ini misalnya, ya, eh harta-harta umum yang harusnya tadi itu bisa jadi milik umum, milik masyarakat karena sudah di swastanisasi, sudah dikasih ke pribadi. Jadi orang sudah makin sempit lahan dia untuk berusaha. Misalnya laut dikapling, nelayan susah itu. Ya kan, modalnya makin gede, harus nyari ikannya makin jauh, misalnya lewatnya juga harus makin jauh, gitu kan, kan sudah dikeping. Nah, makin susah gitu. Nah, ini juga masuk dalam fikih muamalah Maria, gitu kan, yang eh, apa, yang harus dipahami oleh kita, gitu. Ya, ketika nanti kita berusaha, eh, usaha-usaha yang mana saja nanti kita boleh berusaha di sana, ini harus juga kita perhatikan. Nah, jadi fayabi'aha fayakufallahu biha wajha. Dia jual, maka di situ Allah memberikan kecukupan kepadanya, ya, mukanya, dan itu lebih baik baginya. Khairun lahu min an yas'alan nasa a'tuhu aw mana'uh. Itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta sama orang-orang apakah orang akan kasih dia atau tidak. Nah, saya karena ini berbicara tentang pensyariatan, di sini belum berbicara tentang hukumnya apa. Ternyata hukum jual beli, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke bahasan tadi di atas. Hukum jual beli itu ada 5, sebagaimana apa? Ini ciri khasnya mazhab Syafi'i itu begini, ya. Dalam beberapa aspek mereka itu akan selalu eh, menghukumi itu ke dalam apa? Ke dalam 5 hal. Walaupun jual beli itu hukum asalnya adalah mubah, ya, karena dia halal, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Akan tetapi ternyata ada jual beli yang haram,
Ada jual beli yang makruh, ada jual beli yang sunnah, ada jual beli yang halal. Jadi ahkam at-taklifiyah, hukum yang 5 itu ya eh, mesti ada dalam jual beli. Gitu. Ya. Eh, kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini jelas di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba dan Allah mengharamkan riba. Pertanyaannya adalah, emang riba itu apa? Ya. Dulu ketika ayat ini diturunkan, orang-orang Quraisy itu bilang karena riba itu masih di di dakwah Nabi di fase Mekah, itu riba sudah diharamkan ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya singgung juga, ada jual beli yang halal, ya, ada jual beli yang terlarang, dan ada jual beli yang batil tadi kan. Nah, jual beli yang halal itu dia bisa halal apabila terpenuhi syarat-syarat, di antaranya tidak ada riba, tidak ada riswa, tidak ada goror, tidak ada doror, tidak ada maisir, ya, dan juga eh, dari segi barang yang dijual belikan itu bukan barang yang haram, ya. Artinya tidak, bukan barang haram, bukan barang yang syubhat, dan juga ada manfaatnya, manafinya. Seperti itu. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka jual belinya itu dipastikan insyaallah halal. Ya, kecuali kalau memang nanti ada kaitannya dengan akad-akad tertentu yang tidak dipenuhi, misalnya itu. Tapi secara umum setelah itu jual belinya akan halal. Oke. Nah, jadi dulu ketika diturunkan ayat ini, ya, orang-orang Quraisy itu bilang, ah, kenapa jual beli diharamkan lalu dihalalkan lalu riba diharamkan? Ya, bukankah jual beli itu mislu riba? Ya, jadi mereka bilang, bukankah jual beli itu al-bai'u mislu riba, katanya itu sama dengan riba? Karena ternyata ketika Islam itu mengharamkan riba, ya, mengharamkan riba, itu riba itu yaitu terjadi pada jual jual beli, kan begitu, ya, pada jual jual beli. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, bukankah jual beli itu juga sama dengan riba? Kenapa mengatakan bahwa riba haram, jual beli dihalalkan? Padahal kan riba juga jual beli. Riba juga tampaknya juga dijual beli. Gitu, ya. Nah, eh, oleh karenanya ternyata jual beli ada yang halal, ada yang haram. Kapan dia haram? Salah satunya di sini kalau ada riba. Tapi ternyata bukan hanya riba ya, salah satu poin yang mengharamkan jual beli itu. Ternyata juga ada eh, apa namanya? Ada aspek-aspek lainnya. Itu contoh. Nanti akan dirinci kok ini masalah hukum jual beli. Nah, kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta di antara kalian, antara kita secara batil, dan batil ini banyak jalannya, ya. Bisa juga dari segi jual beli yang batil karena kita nggak tahu hukumnya, ya. Jadi illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Cuma saya ngasih catatan, sering kadang orang-orang salah memahami ini redaksi potongan ayat ini. Ya illa antakuna tijaratan antara din minkum. Seakan-akan bahwa ya jual beli sekalipun dia batil asal saling ridho, ya itu bisa halal. Eh, ini antara din minkum. Nah, itu enggak. Nah, ini harus dipahami. Jadi antara din minkum itu ya dalam jual beli ini sebenarnya maksudnya adalah
Al-Quran ingin menyebutkan bahwa jual beli itu harus ada keridoan, ya, harus ada keridoan baik dari pembeli ataupun penjual. Makanya di sana disyaratkan jual beli itu ada yang namanya lafaz ijab dan qabul, dan ini akan kita rinci bahasnya gitu. Nah, kita pernah dengar kan ada jual beli yang tidak memberikan lafaz ijab qabul kan, misalnya pakai isyarat-isyarat atau bahkan diam aja gitu kan. Nah, kalau masih pakai isyarat, orang bisa saling memahami, dia tahu harganya masih mungkin, ya, masih hal-hal aja. Bahayanya kalau misalnya, ya, justru diam baik penjual atau pembeli, khususnya ya si pembeli ini nggak tahu tuh barang itu harganya berapa, ya, atau misalnya dia beli barang, ya, kayak kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua ya pernah nonton YouTube, ada orang mau beli sesuatu, oke lah di sekitar kita inilah contohnya kayak boneka Capit itu kan, beli boneka dengan sejumlah uang. Nah, lalu kemudian ya di Capit itu kita bisa dapat bisa enggak. Nah, eh, yang seperti itu saja itu ada unsur judinya itu, sehingga itu haram sebenarnya. Kalau kita dibilang beli boneka, ya kan, eh, dengan harga sekian misalnya, ya artinya kita main tapi kita nggak tahu dapat atau tidak, kan begitu. Nah, itu haram. Dan mungkin yang lebih halus lagi nih, yang bahkan mungkin kita tidak tidak tahu kalau itu ternyata juga tidak boleh. Misalnya kita beli sesuatu, beli makan misalnya, kita nggak tahu harganya dan memang pedagangnya tidak kasih tahu harganya, ya, kita udah makan aja itu. Nah, yang seperti itu tuh nggak boleh kita lakukan. Beli makanan kita tidak tahu harganya, atau misalnya si pedagangnya tidak kasih tahu harganya di awal sebelum kita makan, ya. Jadi bukan hanya makanan, tapi resikonya itu khususnya pada makanan. Kalau misalnya makanan, bahayanya apa? Kalau sudah kita makan kan nggak boleh, nggak bisa ada khiar lagi, makanan sudah sudah habis, kan? Tidak berlaku khiar. Tapi kalau barang-barang yang lain, ya bukan makanan, ya kita masih bisa membatalkan kan begitu ya, bisa membatalkan di majelis akad untuk meneruskan atau membatalkan, masih bisa kita kembalikan. Nah, itu sebagai sebagai contoh bahwa saling ridho itu tidak cukup, ya, dalam jual beli untuk menjadikan jual beli yang haram tadi itu ya jadi halal. Karena banyak juga yang tanya saya, gimana Ustadz? Ya, ya ini kita udah ridho nggak ada masalah gitu kan, walaupun misalnya dia eh, apa eh, ada ribanya misalnya gitu. Ya, baik. Kita itu masyru'iyah, ya, pensyariatan eh, jual beli, ya. Nah, ini ada hadis fiil perbuatannya Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir. Ketika itu dia mengatakan kuntu ma'a Rasulillah SAW fi safarin ala jamal, ya, dalam satu safar menaiki onta, dan kala itu innama huwa fi akhiril qaum, Nabi itu berada di belakang. Famar Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu melewati aku, kata Jabir. Kebetulan Jabir ini menaiki untanya yang kurus, sudah sakit-sakitan, maksudnya sudah nggak kuat, ya, nggak bertenaga. Nah, Nabi bilang kepadanya, ya, ama akak khalif, apakah engkau punya sebuah tongkat? Qultu na'am, aku punya. Fa'ataituhu fanakhasahu ya wazajarahu. Nah, jadi ada beberapa redaksi hadis ya terkait tentang ini. Yang ini sebenarnya menceritakan bahwa Jabir itu menaiki seekor onta yang sudah lesu, sudah nggak kuat dan tidak bertenaga, itu kayak sudah mau mati gitu kan. Ya, lalu Nabi eh, meminta tongkat sama Jabir, ya, menanyakan itu maksudnya untuk ngobatin si ontanya, ya, biar dia bertenaga kembali. Nah, itu salah satu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hingga setelah dipukul Nabi
ya onta tersebut, ya itu menjadi lebih lincah, lebih cepat dan seterusnya. Jadi fakana fi awwal qaum, dia berada di depannya orang-orang. Faqala bi'ni, ya ketika eh, apa di saat itu Nabi kemudian mengatakan kepada Jabir, juallah unta itu kepadaku, ya. Lalu aku mengatakan kepada Nabi, tidak usah dibeli ya Rasulullah, saya kasih aja, ya huwala kayak Rasulullah. Qala bal bi'ni, tapi Nabi mengatakan jual, ya jual aja kepadaku, jangan cuma dikasih. Qala qad akhadtuhu bi'arba'ati dananir. Lalu eh, dia Jabir mengatakan, ya saya mengambil 4 dinar. Nah, dalam riwayat yang lain dia Nabi menawarkan 4 dinar. Jadi walakallahu hatta ta'tiyal Madinah, ya. Nah, di sini yang penting untuk kita pahami, eh, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membelinya dengan harga 4 dinar itu barangnya ada di majelis, ya sudah diserahkan lah intinya barangnya, dia sudah tahu barangnya, ya uangnya sudah diterima juga, ya. Tetapi, nah ini poin yang juga penting untuk kita pahami, yakni ternyata barang itu boleh, ya masih bisa digunakan, ya digunakan oleh si penjualnya, ya atas keridoan dan izin dari yang membeli tadi masih boleh. Makanya kasus onta itu, ya Jabir masih diberikan kesempatan toleransi oleh Nabi untuk membawanya hingga sampai ke Madinah, baru diserahkan kepada Nabi. Jadi falamma qadimna al-Madinah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal yaqdihi wazidhu. Nah, jadi dalam riwayat yang ini dikatakan ternyata Nabi itu membayarnya itu sampai di Madinah baru dibayar, lalu ditambah, ya fa'atahu arba'ata dananir wa qiratan zadahu. Jadi dikasih 4 dinar tadi, lalu kemudian dikasih 1 qirat sebagai tambahan. Nah, yang pertanyaan berikutnya, apakah ini masuk tambahan ini masuk riba atau tidak? Ternyata tidak, ya dalam konteks ini, ya. Nah, lalu yang berikut, apa jenis jual beli yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Jabir, ya berdasarkan hadis tersebut, ya jual beli yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama apa pada Jabir tersebut itu dikategorikan sebagai bai'ut taksid, ya jual beli taksid atau bai'ul ajal. Bai'ul ajal yaitu barang sudah diberikan di depan, pembayaran diberikan di akhir, ya seperti itu. Nah, itu jenis jual beli dalam hadis tersebut. Jadi ada riwayatnya. Lalu kemudian ternyata pelajaran ketiga dari hadis tersebut, ya eh, boleh, ya pemanfaatan boleh eh, diberikan atau bisa bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh si penjual walaupun telah jual belinya telah sempurna. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini contoh, sebenarnya contoh-contoh yang ada di sini ini hadis ataupun ayat ini memberikan landasan tentang pensyariatan jual beli dari ayat, hadis dan juga, ya, baik hadis perkataan, ya akwal, hadis afal, bahkan takrir, ya takririyah, persetujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana ini ada sunnah takririyah, ini menyebutkan bahwa eh, para sahabat Nabi mereka dulu melakukan jual beli di hadapan Nabi, ya dan Nabi itu mengetahui mereka berjual beli dan Nabi menyetujui, tidak mengingkari mereka, ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu di mana jual beli yang itu mengandung hal-hal yang diharamkan karena misalnya adanya riba, ya seperti hadis contoh Nabi SAW itu ada seorang sahabat
ya yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya kurma yang rudi, katanya yang buruk, ya saya pengen makan kurma yang bagus, bisa nggak saya menukarkan 2 sok kurma yang saya punya ini yang buruk ini dengan 1 sok kurma yang bagus, katanya. Nah, di situ jual beli itu Nabi langsung larang, ya tidak boleh, jangan lakukan seperti itu. Kamu jual dulu kurmamu, lalu dapatkan uangnya, baru beli kurma yang kamu mau tadi, kurma yang bagus. Seperti itu. Nah, artinya ada jual beli yang memang dianggap Nabi itu bertentangan karena adanya unsur-unsur yang diharamkan tadi, misalnya adanya riba, adanya apa dan seterusnya itu, ya Nabi langsung larang, intinya gitu. Nah, itu kita dapatkan. Baik. Dan di sini juga tidak dilewatkan bahwa seorang penulis ini Syekh Wahab Az-Zuhaili ini menampilkan bahwa ini persoalan ijma juga. Jual beli ini sudah menjadi ijmanya umat tentang pensyariatan jual beli dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ya intinya memang jual beli halal gitu. Ya, dan secara makul, secara akal ya memang jual beli itu dia boleh gitu ya. Karena pada dasarnya orang punya kebutuhan, setiap orang punya kebutuhan yang itu dia tidak bisa penuhi. Setiap orang itu memenuhi kebutuhannya sendiri, yang mana kebutuhan yang dia butuhkan itu ternyata ada pada orang sana, yang orang sana kebutuhannya ada pada orang ini dan seterusnya. Oleh karena itu, ya eh, jual beli itu eh, ya sudah menjadi apa namanya, ya al aslunya al ibahah, ya hukum asalnya adalah boleh gitu. Baik, lalu kita lanjutkan ya hukum jual beli. Nah, tadi sudah kita singgung ya hukum jual beli. Hukum baik ya. Ini al-wasfu syar'i lahu. Jadi al-bai'u fil asli mubah. Ya, jual beli itu hukum asalnya mubah. Wa jaiz boleh. Jadi mubah hukumnya artinya boleh dilakukan. Jadi fayubahu li saksi an yabi'a wa alla yabi, artinya adalah mubah itu artinya orang itu boleh dia berdagang atau dia tidak berdagang. Itu boleh. Dia punya pilihan. Bahwa mukhayyarun fi fi'lihi wa tarkihi. Dia punya pilihan dalam melakukan atau meninggalkan jual beli. Akan tetapi walakin ta'tarihil ahkamul khamsatu li ta'arudin au li sababin kharijin fayakunu wajiban wa manduban wa mubahan wa makruhan wa haraman. Akan tetapi, memang walaupun hukum asal jual beli itu adalah mubah, ya akan tetapi ya jual beli itu ternyata ya dalam prakteknya tidak akan bisa lepas, ya tidak akan bisa lepas dari sebab-sebab luar, namanya sebab-sebab eksternal yang akan menjadikan jual beli itu bisa saja wajib, bisa saja mandub atau sunnah, bisa saja mubah, bisa saja makruh, dan bisa saja haram. Nah, di sini dikatakan apa contohnya jual beli yang wajib itu? Ya. Jadi fal bai'ul wajib ka bai'u ya ka bai'i malil yatim idza ta'ayyana bai'uhu wa bai'ul qadi malal muflis bisyuruti. Jual beli yang wajib itu misalnya ya menjual harta anak yatim ketika memang itu diperlukan harus dijual. Maksudnya contoh, ya anak yatim ditinggalkan harta yang banyak sama orang. Tapi bentuknya semua adalah oh, barang ya. Maksudnya apa? Hartanya itu misalnya properti, bukan uang yang tidak cepat ini ya. Sementara dia membutuhkan untuk pengurusan anak yatim dan seterusnya. Ya, maka dalam konteks ini wajib ya untuk dijual harta anak yatim tersebut ketika memang terdapat keadaan yang menuntut tadi, ya. Atau dalam contoh atau kasus yang lain, misalnya seorang qadhi yang dia harus menjual harta ya dari seorang yang telah ditetapkan dia bangkrut. Misalnya kalau dalam pengadilan ya, pengadilan ada orang bersirka namanya, berserikat ya, bersirkat. Lalu kemudian
syirkah ini tidak berjalan mulus hingga kemudian eh, dapat peringatan dari mahkamah, ya. Dia ini namanya itu dapat hajar-hajar buat taflis namanya. Ya, orang ini harus dikasih ingat, dibangkrutkan, maksudnya ditetapkan dia bangkrut, ya. Karena kalau dipaksakan akan lebih dalam lagi jatuhnya gitu. Ya, bisa-bisa mereka minus kan begitu kan. Bisa-bisa sama sekali nggak dapat apa-apa, ya. Boro-boro kembali modal. Nah, yang namanya bangkrut itu kan kalau eh, apa yang dibagi nanti itu, ya, sudah di bawah modal yang ada. Nah, oleh karenanya kalau kondisinya seperti itu, hakim atau kodi, ya, itu akan menetapkan, ya, namanya dalam fikih itu ada hajar buat taflis, ya, dan pembangkrutan. Kalau dalam realita kita itu di pengadilan ada namanya apa itu, penetapan pengadilan dibangkrutkan, kayak Iya, kayak iya. apa kemarin tuh, perusahaan apa itu yang PKPU biasanya di dipalukan. dipilotkan gitu kan, supaya apa, ternyata juga kalau di kita itu modusnya adalah supaya si pemilik nggak nanggung juga gitu kan. Dia nggak nanggung beban untuk gaji karyawan, untuk apa dan seterusnya kan, ya, dan macam-macam itu, ya. Nah, jadi kalau dalam fikih, ya, pada fikih Islam, ya, itu ada yang namanya hajar wa taflis tadi, ya, tapi tentunya eh, ini ada bahasannya sendiri yang nanti insya Allah akan kita bahas sendiri, ya. Nah, yang menjadi poin di sini adalah kodi menjual harta muflis tadi, yang misalnya properti dan macam-macamnya tadi itu, ya, untuk dibagi, ya, kepada orang yang berserikat di situ, yang bersirkat di situ. Nah, ini kategorinya wajib, ya, itu kategorinya wajib gitu. Nah, wal mandub kabain muhabas. Mandub sunnah itu apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, pedagang-pedagang yang menjual kebutuhan pokok seperti biji-bijian gandum, beras, apa itu, ya, itu dianggap sunnah, terlebih ketika menjual makanan atau bahan kebutuhan-kebutuhan seperti itu di waktu harga-harga pada naik, ada inflasi gitu, ya, pada inflasi dan deflasi. Walaupun harga turun, jadi bukan hanya inflasi, walaupun deflasi, karena di saat deflasi orang nggak punya uang, walaupun harganya nggak tinggi kan begitu. Nah, itu sunnah, ya, kategorinya. Nah, sementara mubah, ya, mubah itu, ya, jual beli pada umumnya di waktu seperti umum, tidak ada hal-hal yang menjadikan dia wajib ataupun sunnah, ya, untuk menjual barang tadi itu mubah, ya. Sementara eh, apa, makruh, makruh itu misalnya menjual rumah atau menyewakan rumah di Mekah, ya, eh, atau misalnya, ya, eh, ya, kalau makanya kalau mungkin di Saudi ada orang yang takut, ya, berjualan di situ, ya, di sekitar itu, ya, karena dikhawatirkan, ya, makruh sih hukumnya sih sebenarnya. Ya, maksudnya ada orang yang khawatir berjual di sana karena memang diganjal makruh hukumnya. Nah, wal bai'u mimman aktsara malahu haram au fihi haramun wa lam yatahaqqaq anna al-ma'khudha min al-haram wa illa, ya, fa haram. Jadi eh, dan jual beli, ya, jual beli mimman aktsara malahu haram, ya, jual beli dari orang melakukan jual beli, apa, orang yang melakukan jual beli dari yang memang punya harta banyak, ya, itu haram, ya, au fi haram, atau melakukan jual beli di situ ada keharaman, walam yatahaqqaq anal ma'khudz minal haram, ya, sehingga tidak dapat dipastikan di sana apakah yang akan diambil itu termasuk haram atau tidak, ya, wa ilah haram, maka itu haram hukumnya, ya. Dan juga jual beli inah,
ina, bukan ya, jual beli ina, ya. Apa yang disebut dengan jual beli ina itu ya, seseorang yang menjual beli ya sesuatu. Saya ini sudah sering kasih contoh ya, misalnya eh, saya saya izin Om Zaki lagi ya, ngasih contoh. Saya mau beli mobil sama Om Zaki, ya. Saya nggak punya uang, ya. Ada mobil Om Zaki jual 100 juta. Oke, Om Zaki saya beli 100 juta, ya. Eh, Mobil itu jadi milik saya. Cuma saya bilang Om Zaki, saya utang dulu ya. Ya, artinya baiul aja. Ya, saya utang dulu. Jadi saya beli barang dikasih. Tetapi di sana ya si pedagang pedagang Om Zaki ini bilang, ya udah, kamu jual aja atau saya ya bilang saya jual lagi sama Om Zaki dengan harga 80 juta cash. Ya, Om Zaki ngasih tuh uang 80 juta, mobilnya kembali lagi sama Om Zaki. Dan jadi saya punya uang 80 juta plus punya hutang sama Om Zaki 100 juta. Setidaknya saya punya cash. Punya cash 80 juta walaupun punya utang 100 juta. Ini contoh baiul ina, baiul ina yang dilarang ya, dan seterusnya. Nah, ininya di sini akan dibahas macam-macam. Jual beli yang haram itu di sini ya. Contoh di sini ya, jadi ada jual beli yang haram, ada jual beli yang ini wal baiul haram ya. Eh, jadi di sini mana? Nah ini. Jadi mim saya fi anwa'il buyu al manhiu anha wa laysa batil. Jadi ada jual beli yang dilarang ya, artinya diharam walaupun tidak batil ya. Ada jual beli wal bai'ul haram, ada jual beli haram adalah huwa al bai'u wal manhiu anhu biduni butlanil bai' li ruju'in nahyi la ila dzatil bai' bi khususi. Yaitu adalah jual beli yang dilarang tetapi akarnya tidak batil ya. Tidak batil akarnya ya, karena larangan tersebut itu bukan pada eh, terjadi pada zat jual belinya, maksudnya pada akad dan syaratnya ya, khususnya, akan tetapi karena sebab lain ya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang apa namanya ya, di sini disebut sebagai hadirin dibaj ya, orang-orang kota ke orang-orang yang datang apa ke orang kampung ya, orang-orang yang apa namanya itu apa namanya, jadi menahan pedagang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar ya, termasuk juga contoh misalnya seseorang yang menawar ya barang yang sudah ditawar saudaranya ya, itu termasuk yang disebut dengan haram apabila kita lakukan. Tapi kalau itu kita lakukan, jual belinya sah gitu ya. Dan juga seterusnya ya. Nah, termasuk juga ada jual beli najas namanya. Apa itu jual beli najas? Najas itu ya seperti kalau di zaman seperti saat ini, jual beli yang banyak sekali di marketplace itu penipuan. Kalau kita bilang najas itu ya semacam masuk kategori penipuan ya. Kalau zaman dulu yang disebut dengan bayu najas itu, ini pedagang dia panggil teman-teman dia untuk rame-ramein, nah bahasanya nggak benar-benar membeli, nggak benar-benar membeli, lakukan penawaran. Wah, orang tahu tuh rame banget tuh dagangan itu, ya kan, nggak bisa bisa ngancing-ngancing harga, naik-naikin harganya jadi naik, ya kan, dan seterusnya. Nah, padahal itu teman dia bukan beneran beli. Nah, ini namanya bayun najas. Kalau kalau zaman-zaman sekarang itu mirip-mirip di rating, itu rating-rating palsu gitu. Iya. Itu harus harus hati-hati ya. Kalau memang benaran nggak apa-apa gitu kan. Ya, ya. Jadi ini benar-benar
Ya hati-hati ya. Ini itu bay'un najas ya. Jadi ini semua nanti akan dibahas secara terperinci ya, termasuk contoh orang yang menjual anggur itu dia ke pabrik Homar. Dia tahu ini pabrik Homar. Dia jual ke sana. Nah, ini haram hukumnya, tapi jual belinya sah gitu. Jual belinya sah, tapi haram. Ya, dan seterusnya seterusnya ya eh, apa namanya? Jual beli yang dilarang tetapi itu tidak batil. Maksudnya tidak batil, akadnya tetap sah, ya, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah jam 21.20, ya. Kita baru mau masuk ke bahasan penting berikutnya, itu tentang rukun jual beli dan syarat-syaratnya, ya, baru masuk di intinya sebenarnya. Tadi itu baru mukodima dan ya pengantar-pengantar lah kalau kita bilang gitu. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Karena umumnya biasanya kita sampai jam-jam segini. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi menarik ada satu menahan pedagang yang mau ke pasar ya, Ustaz. Membeli di tengah Talaki perjalanan. rukban. Nah, Ya, itu kalau di kampung dulu prima tuh, Ustaz. Maksudnya ada pedagang dia dari kampung mau bawa dagangannya itu ke pasar, tapi tengah jalan kita ya, beli. jaga nih. Tapi dengan harga yang wajar, gitu, maksudnya tidak ada. Nah, sebetulnya di mana letaknya, Ustaz? Letak. Keharamannya. Iya, namanya batilnya. Baik. Nah, jadi prinsip yang mendasari kenapa itu saya nggak bilang batil ya. Keharamannya al-manhiwan karena akadnya tetap sah. Ya, karena eh, yaitu apa ya? eh, Namanya mencegat orang yang punya akses untuk ke pasar. Beda kalau dia belinya langsung di petaninya, langsung di kampungnya nggak apa-apa. Tapi kalau belinya sudah dia mau bawa ke pasar, dicegat di jalan, dia nggak tahu harga di pasar itu berapa. Dia bisa dirugikan. Dia bisa dizolimi di situ. Ada unsur itu. Karena dia tidak tahu harga di pasarnya berapa. Itu yang penjelasan para ulama. Kenapa itu kategorinya al-manhiyu anhu, dilarang. Dan larangan itu jelas hadisnya gitu. Talaki rukban namanya. Ya kan? Bukan mafhum. Ya, untuk melarang itu bukan mafhum, tetapi itu hadis langsung dari Nabi dan para ulama. Karena ini babnya muamalat, ya, mereka mereka mencoba untuk mencari alasannya apa, dan ternyata diketahui salah satunya adalah karena bisa jahalatus saman fisuk, karena mereka bisa jadi tidak tahu harga di pasar berapa, sehingga bisa jadi saat didol apa ditahan itu, dicegat itu, harganya dibeli lebih murah, dan sehingga kemudian ternyata harga di pasar jauh lebih lebih mahal, seperti itu. Baik, terima kasih. Allah alam biasa. Ini dapat laporan kondisi di sekitar Celuk di mana sudah banjir. Oh itu ya, hujan berarti ya. Perkirakan bisa di tahun malam. Iya. Gimana? Terus Jakarta bagus banget. sudah banjir. Jadi ke rumah sore. Kayaknya dicat. Ada di chat ya. Itu mana kita banjir. Ini bukan pertanyaan ini. Kayaknya kajian ini tiap hari biar nggak lupa. Satu hari aja baru sampai mau masuk rukun. Baik, nggak ada pertanyaan, insyaallah sudah jelas. Ya, seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, semuanya. Saya rasa sampai di sini. Eh, karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan. Ya,
Mari kita tutup majelis ini dengan membaca istighfar, hamdalah, doa kafarat majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Om Ya, semua sama-sama ya. Pak Ustadz. Ya, salam buat Ya. Om di sana semua. Ya, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Saya dari bilang efek pulang orangnya udah mati di mana-mana banyak cuma lalu kok biasa paling mau ada lalu kali belakang rumah sore naik ke